Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah sehat ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita lihat dulu ya kebersihan di sekeliling kita, apakah sudah bersih. Coba perhatikan tempat duduk dan mejanya sudah rapi belum? Ada sampah tidak? Kalau ada sampah, dibuang ya ke tempatnya. Baiklah, sudah bersih anak-anak. Sekarang kita mulai saja pembelajaran. Sebelum itu, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ketua kelas, coba tolong pimpin doanya. Baik, sebelumnya Ibu akan mengabsen dulu ya. Cynthia Dwi Indri Saprina, Aska, Bayu, Raka, Ramadhani Pratama, Nia Dwi Anggraini, Yana, Febriani, hadir semua ya, alhamdulillah. Anak-anak ada yang tahu tidak kita hari ini belajar apa? Ya, hari ini kita belajar PPKN dengan tema peristiwa dalam kehidupan. Subtemanya peristiwa kebangsaan massa. Oke. Sebelumnya anak-anak ingat tidak kita belajar apa? Tidak ada yang ingat ya. Maka dari itu coba dibiasakannya pulang sekolah itu kita ulang kembali di rumah pelajaran yang telah kita belajar di sekolah. Oke, tujuan pembelajarannya yaitu dengan membaca, siswa dapat menjelaskan sistem tanam paksa pemerintahan Belanda secara benar. 2. Dengan membaca, siswa dapat menjelaskan berbagai perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda di berbagai daerah secara benar. 3. Dengan bercerita, siswa dapat menyebutkan berbagai keragaman yang ada di sekitarnya secara tepat. 4. Dengan menulis, siswa dapat mengidentifikasi berbagai keragaman suku yang ada di Indonesia secara tepat. Baiklah, sebelum kita mulai, Ibu mau tanya nih, anak-anak ada yang tahu tidak apa itu tanam paksa? Baik, kalau gitu Ibu jelaskan ya, apa itu pengertian dari tanam paksa. Tanam paksa yaitu merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van der Bos pada tahun 1830 yang mengharuskan setiap desa menyisikan 20% tanahnya untuk ditanami komoditi yang laku di pasar ekspor, khususnya yaitu tebu, tarum, atau nila dan kopi. Hasil tanaman ini nantinya harus dijual kepada pemerintah Belanda dengan harga yang telah ditetapkan. Sedangkan penduduk desa yang tidak punya tanah, maka mereka harus bekerja selama 75 hari setiap tahun. 20% dari 365 hari. Pada perkebunan milik pemerintah Belanda. Hal ini menyebabkan bagi rakyat. Kemudian, aturan tanam paksa, yaitu 1. Setiap rakyat Indonesia yang mempunyai tanah diminta menyediakan pertanian yang digunakan untuk tanam paksa, yang luasnya tidak lebih 200% atau 1/5 bagian dari tanahnya untuk ditanami
jenis tanaman yang laku di pasar. 2, yaitu waktu untuk menanam sistem tanam paksa tidak boleh lebih dari waktu tanam padi atau kurang lebih 3 bulan. 3, tanah yang disediakan terhindar atau bebas dari pajak karena hasil tanamannya dianggap sebagai pembayaran pajak. 4, rakyat Indonesia tidak mempunyai tanah pertanian, bisa menggantinya dengan bekerja di perkebunan. 5, hasil tanaman harus diberikan kepada pemerintah kolonial. Baiklah, selanjutnya, tanam paksa juga menimbulkan akibat yang bertolak belakang bagi bangsa Indonesia dan Belanda. Bagi Indonesia yaitu 1, beban rakyat menjadi sangat berat karena harus menyerahkan sebagian tanah dan hasil panenannya. 2, sawah ladang menjadi terbengkalai karena diwajibkan kerja rodi yang berkepanjangan sehingga penghasilan menurun drastis. 3, timbulnya wabah penyakit dan terjadi banyak kelaparan di mana-mana. 4, timbulnya bahaya kemiskinan yang makin berat. 5, rakyat Indonesia mengenal tanaman dengan kualitas ekspor. 6, rakyat Indonesia mengenal teknik menanam berbagai jenis tanaman baru. Bagi Belanda, yaitu 1, kas negeri Belanda yang semula kosong menjadi dapat terpenuhi. 2, penerimaan pendapatan melebihi anggaran Belanda. 3, hutang-hutang Belanda terlunasi. 4, perdagangan berkembang pesat. 5, Amsterdam sukses dibangun menjadi kota pusat perdagangan dunia. Baiklah, itu penjelasan dari Ibu. Coba sekarang Ibu minta anak-anak membaca ulang kembali ya. Ibu akan memberikan teks yang berupa pengertian dari tanam paksa. Sudah ya, semua sudah dibaca. Baik, sekarang Ibu akan memberikan tugas di rumah. Minggu depan kita kumpul ya. Baik, sekarang Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian simulasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.